Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal tahun 2024 kemarin ya terjadi gempa yang mengejutkan di Sumedang ya. Dan ini for sure gue meyakinkan kalian semuanya bahwa gue bertanya kepada siapapun yang ada di Sumedang ini yang entah itu yang udah lama, entah itu yang udah bertahun-tahun berada tinggal di kota ini ya di Sumedang ini. Mereka semuanya kompak menjawab bahwa memang ini terjadi pertama kalinya di Sumedang itu ya. Jadi pusat gempa terjadi di Sumedang sampai sebesar kemarin gitu ya. Tetapi sebetulnya bahwa di Sumedang ini pernah terjadi gempa, pusat gempanya itu di Sumedang tahun 1955. Dan itu memang meskipun dengan skala yang nggak sebesar saat ini ya. Dan bahkan kalau untuk skala kecil pada tahun 2010, tahun 2011 pun itu udah sering terjadi gempa berskala kecil dengan pusat di Sumedang ini ya. Gimana perkembangannya di Sumedang saat ini? Alhamdulillah Sumedang saat ini sudah membaik ya. Kemarin beberapa bantuan dari pemerintah, terutama dari Kemenkes, dari Kemensos, bahkan dari UNICEF sudah berdatangan dan alhamdulillah saat ini sudah bisa dibilang menjalin recovery yang cukup baik di Sumedang ini ya. Sampai saat ini juga di Sumedang keadaannya tidak ada korban jiwa tapi ada korban cedera memang. Di gempa Sumedang kemarin itu memang disebut meluluh lantahkan sih enggak juga, tapi ada beberapa daerah yang memang ada terdampak gede ya. Terdampak yaitu masih nggak jauh dari pusat kota. Dari pusat kota Sumedang itu banyak yang eh, rusak parah memang. Jadi memang pusatnya itu berganti-ganti nih. Ini seperti daerah gue sekarang ini yang gue ini rekam di sini itu sempat menjadi titik gempa pada waktu malam tahun baru kemarin. Nah, kemudian berpindah lagi ke daerah yang dekat ada disebutnya itu berpindah ke daerah yang itu jalan antar provinsi yang menyambungkan antara Sumedang Majalengka, tetapi masih sangat jauh, masih dekat-dekat pusat kota ya, yaitu masih ke sekitaran daerah Kebonjati. Pusat gempanya itu berpindah-pindah dari antar satu daerah ke daerah yang lain, antar kecamatan yang lain di Sumedang ini gitu. Dan alhamdulillah rumah gue sendiri ini baik-baik aja. Tempat ini juga ini restoran restoran keluarga ya. Ini juga dalam keadaan baik-baik aja meskipun dalam malam tahun baru kemarin itu terjadi kepanikan yang luar biasa pada waktu acara dan ini sempat ya acara tahun yang tadinya diselenggarakan untuk tahun baru pun kita akhirnya diselesaikan lebih dulu ya, dari acara yang sudah kita rencanain gitu ya. Dari gue merujuknya itu bahwa kenapa di Sumedang ini bisa menjadi pusat gempa karena ternyata di Sumedang ini itu pun gue baru tahu bahkan ya sesepuh-sesepuh pun gitu ya banyak yang belum tahu bahwa daerah ini memang terdiri dari beberapa patahan-patahan ya, yaitu di antara patahan Sesar Lembang yang paling terkenal itu yang sampai sekarang itu masih jadi hantu ya untuk warga Bandung dan sekitarnya. Yaitu ada patahan Sesar Lembang, lalu ada patahan yang ada di sekitaran Cileunyi Tanjung Sari, lalu ada patahan yang disebutnya itu ada patahan Tampomas, lalu ada terakhir yang gue simak adalah ada patahan baru juga yaitu disebut patahan Cipeles yang berada di daerah sekitaran Babakan Hurib. Nah, Babakan Hurib itu adalah daerah yang memang paling parah terdampak bencananya. Meskipun alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa ya. Yang ada hanya korban cedera. Dan kemarin dari aparat pemerintah, terutama dari Menko PMK ya, mendatangi Sumedang dan bahkan ada Pak Menteri PUPR Bapak Basuki itu mendatangi Sumedang tapi di malam hari sehingga tidak begitu terpublish. Ya, dan sampai saat ini sudah membaik alhamdulillah dan getaran gempa pun meskipun berskala kecil tetapi sudah nggak begitu terasa dampaknya. Tapi udah nggak begitu terasa dampaknya dan alhamdulillah warga Sumedang sudah beraktivitas secara normal gitu. Dengan normal kembali dan sebenarnya kita pun di sini ketika waktu tanggal 2 sekalipun yang mana itu adalah masuk kerja,
kita harus masuk kerja seperti biasa, tentu seperti biasa. Tapi Bapak PJ Bupati Sumedang, Herman Suryatman, itu sudah menerapkan siaga satu, jadi siaga bencana selama 1 minggu sampai tanggal 7 Januari. Dan uh, pada waktu penerapan siaga satu itu, hari Selasanya ya tanggal 2 itu, yang semua orang pada kerja, itu sempat terjadi guncangan lagi, itu cukup besar. Sehingga kalau yang di kantor gue semuanya langsung pulang pada waktu itu. Dan kebanyakan memang besar itu, selain yang hari Selasa itu, sempat ada hari Seninnya itu malam-malam ya, sekitar setengah 9 malam juga. Jadi waktu di malam tahun baru itu jam setengah 9 malam sekitaran itu, dan pada waktu hari Seninnya itu kembali lagi jam setengah 9 malam juga gitu. Sempat terjadi guncangan yang masih sangat besar. Tetapi alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan guncangan besar itu udah berlalu lah untuk Sumedang ya. Dan kronologinya itu sebenarnya ketika gempa di Sumedang itu bermulai pada waktu sekitar setengah tiga siang ya. Jadi memang nggak terduga. Biasanya di daerah Sumedang itu selalu terasa dari efek dari daerah lain gitu, seperti Tasik di Jogja dan sebagai macamnya. Tapi ini ya yang mengejutkan gue adalah titik gempanya itu, pusat gempanya berada di Sumedang gitu ya. Nah itu yang paling gue kaget, dan mungkin mayoritas masyarakat Sumedang itu juga kaget. Dan ya sampai saat ini pun masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya, menyebarkan berita-berita hoax dan segala macam. Ada yang mengabarkan tempat kerja gue itu rumah sakit umum itu, lantai 8-nya ambruk katanya. Ada yang memberitakan juga akan ada gempa susulan, tetapi ya sudah diklarifikasi langsung sama penjabat Sekda, Ibu Tuti Ruswati ya, bahwa tidak ada gempa susulan. Dan ada lagi hoax yang beredar itu adalah longsor di Cadas Pangeran. Itu hampir dipercaya sama penerima medsos ya, sama yang punya medsos, karena videonya itu menyebar ke medsos pribadi. Jadi, dan ternyata itu adalah video dari Cadas Pangeran yang dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, dan sudah diklarifikasi langsung juga oleh dari pihak Polres Sumedang. Jadi ya masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab di saat seperti ini ya, di saat gempa, di saat semua panik, tapi ini masih sempat-sempatnya untuk membuat hoax gitu ya. Dan memang keadaannya pada waktu awal-awal gempa itu, orang-orang merelakan tidur di teras rumah ya, bahkan rumah pun gak dikunci gitu dan segala macam. Dan untuk menghormati masyarakat Sumedang pada khususnya, gue nggak menyimpan foto apapun yang berkaitan dengan dampak gempa di Sumedang ini, untuk menghargai mereka-mereka yang terkena dampak gitu ya. Jadi gue hanya menyediakan beberapa cuplikan-cuplikan di video ini yang berupa bantuan-bantuan, yang berupa ya hal-hal positif lah gitu ya. Termasuk ketika keadaan bagaimana ketika tenda-tenda di rumah sakit Sumedang itu harus dipasangkan gitu ya. Jadi bantuan dari BPBD Kabupaten Sumedang menyediakan tenda langsung ketika terjadinya gempa, karena pasien harus dievakuasi keluar, dan akhirnya menyediakan tenda-tenda di luar, sehingga harus menutup jalan sekitaran rumah sakit dari arah eh, dari dari arah kota sampai ke dekat alun-alun Sumedang, itu ditutup untuk dari jalur Sumedang, ada jadi ke jalur rumah sakit ditutup sementara. Tapi terakhir memang, dan sampai sekarang masih diberlakukan ya, jalur satu arah dan juga penutupan dari jalur tersebut untuk mengantisipasi, karena kita masih siaga bencana sampai tanggal 7 Januari. Namun selain itu semuanya kembali ke aktivitas seperti biasanya. Dan untuk saat ini gue ucapkan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk pemulihan kondisi di Sumedang. Gue ucapkan terima kasih pula kepada entah itu di pihak-pihak yang membantu meringankan meringankan keadaan di Sumedang dan bisa mencairkan suasana di Kabupaten Sumedang pasca gempa ini gitu. Dan memang ini merupakan suatu pengalaman yang gak akan bisa gue lupakan gitu seumur hidup gue.
kita mengalami bagaimana pusat gempa berada di kota sendiri gitu ya. Dan ini pertama kalinya meskipun tahun 55 dalam skala yang meskipun gak sebesar saat ini itu udah pernah terjadi di Sumedang gitu. Dan ya semoga kita ada bisa menyimpulkan hikmah dari kejadian ini saat ini dan bisa menjadi suatu introspeksi untuk diri masing-masing ya. Oke, segitu dulu yang gue bisa sampaikan. Thanks for watching.